Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimah Soleha di channel Ungu Film. Oke, kita kembali lagi membahas apa yang sudah pernah dibahas. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Ya biar Kang nulis gue agak legaan dikit gitu ya. Curang lo mbak, ngerjain skrip yang udah jadi duluan. Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar mulut lu kalau berani sama gue. Kali ini gue bakal ngelanjutin cerita dari kisah paranormal terkenal, yaitu si Alice di Insidious chapter 3. Kalau langsung ke 3? Ya biar urut aja alur waktunya. Oke. Berhubung Insidious yang kelima bakal rilis di pertengahan tahun ini, jadi kita bahas aja sekalian Universe Insidious sampai kelar. Sebelum disikat ya, monggo di subscribe dulu mas mbak, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Jangan lupa like-nya juga biar gue dan dua makhluk di belakang gue ini makin semangat ngonten gitu ya kan. Oke, mari kita sikat. Di suatu pagi hari yang cerah, seorang cewek remaja bernama Queen lagi nyari alamat rumah cenayang terkenal. Ya, siapa lagi kalau bukan si Alice. Ella baru aja sampai di depan rumah, si Alice malah nolak permintaannya Queen. Tapi setidaknya si Alice ini mempersilahkan Queen masuk ke dalam rumahnya. Di dalam ruang tamu sambil minum teh, Queen mengungkapkan keinginannya untuk bicara dengan arwah emaknya yang udah meninggal karena kanker. Si Alice ini ingin Queen menceritakan tentang emaknya lebih banyak. Akhirnya Alice mau membantu Queen dengan sukarela. Dimulailah sesi Alice memanggil arwah ibunya Queen, Lily Brenner. Tapi si Alice ini malah ketemu banyak makhluk astral jahat yang datang. Bahkan salah satu dari mereka ada yang mengaku sebagai Lily. Gak mau mati konyol, Alice berhenti menerawang dan minta maaf pada Queen. Beliau juga ngasih saran ke Queen untuk jangan pernah lagi manggil arwah ibunya karena makhluk jahat yang lain akan ikut terpanggil. Besoknya, Queen bangun dan membuat sarapan cepat saji. Baru aja soal makanan, Queen dapat omelan dari bapaknya yang bernama Sean. Gak cuma itu, ayahnya yang super sibuk ini nyuruh dia untuk mengurus adiknya yang kelewat bandel. Tapi Queen sendiri juga sibuk dengan audisi teaternya. Satset, Queen dan Alex, adiknya, berangkat bareng sama cowok tetangga apartemen mereka yang bernama Hector. Sambil ngobrol, mereka ketemu sama pasangan lansia yang habis keluar dari lift. Si nenek yang kita panggil Mbak Inah bicara random pada Queen. Sebagai remaja yang baik hati, dia dengan sopan pamit pergi sama Alex lewat tangga karena males nungguin lift. Abis mengantar adiknya ke sekolah, Queen pergi ke tempat audisi. Untuk menenangkan perasaan gugupnya, dia menyebut ibunya untuk menguatkan mental. Di saat yang bersamaan, dia melihat sosok yang sedang melambaikan tangan ke arahnya dan hilang begitu saja. Walau masih gugup, Queen berusaha melewati audisinya. Selesai audisi, dia curhat pada Maggie betapa benci dirinya hidup bersama ayahnya. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Audisi tadi siang ternyata gagal, padahal itu satu-satunya cara agar dia bisa bebas dari ayahnya. Obrolan mereka sempat diganggu oleh sekelompok laki-laki dan mereka segera pergi dari sana. Saat nyebrang jalan yang sepi, Queen lagi-lagi melihat sosok itu lagi sedang melambaikan tangan di seberang jalan. Saking fokusnya, dia sampai gak sadar ditabrak mobil dari samping. Queen segera dilarikan ke IGD karena kondisinya yang kritis. Sayangnya, detak jantung Queen berhenti. Jiwa Queen terbawa ke dunia antah berantah. Dia dikejutkan oleh sosok hantu memakai masker oksigen yang mulai dari sini kita sebut Tono aja lah ya. Ini jumpscare-nya bikin si Queen ini balik lagi ke dunia jadinya. 3 minggu kemudian, Queen kembali ke apartemen. Sambil nunggu ayahnya ngambil surat di laci, Queen duduk bersama Mbah Inah. Beliau berbicara tentang Tono. Bahkan sekarang hantu itu lagi ada di kamarnya Queen. Kepulangan Queen disambut oleh keluarga Hector dan Maggie. Sedikit basa-basi, dia dibawa ayahnya ke kamar untuk istirahat. Belum ada sehari di rumah, Queen mulai diganggu. Dari lonceng yang bunyi sendiri hingga kemunculan si Tono. Sean masuk ke kamar mengira Queen yang bunyiin belnya. Padahal kan Queen juga nggak tahu ya siapa yang bunyiin belnya. Sementara itu, Alice menyiapkan 2 porsi untuk makan malam. Satu untuk dirinya dan satu untuk arwah suaminya. Selesai makan, Alice beranjak tidur ditemani sweater milik suaminya. Si Alice ini malah dapat penglihatan. Secara nggak sadar, beliau nulis nama Queen di buku penglihatannya. Kaget dong, nih anak kenapa gitu kan. Besok malamnya sebelum Queen tidur, dia gabut ngetuk tembok kamar yang berseberangan dengan kamar Hector. Gak asik kan ya ngetuk-ngetuk doang, jadi si Queen ini ngechat si Hector. Ternyata Hector bilang kalau dia lagi gak ada di rumah. Terus tadi yang ngetuk-ngetuk siapa dong? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Queen segera tidur. Lalu dia tiba-tiba kaget ada tangan yang memegang pundaknya dan langit-langit kamar Queen jadi retak. Teriakannya bikin ayahnya bangun dan segera mengecek kamar apartemen di atas kamar Queen. Bersama pemilik apartemen bernama Mel, mereka menemukan jejak kaki berwarna hitam. Si Mel ini bilang kalau kamar apartemen ini udah lama kosong. Lah terus itu jejak kaki siapa dong?
Tiada hari tanpa ribut. Sean ngomel-ngomel sendiri, gak ada waktu untuk ngurusin anaknya karena harus bekerja. Quinn seperti hilang semangat hidup, sampai mengaku kalau dia mendatangi Alice untuk mencoba berkomunikasi dengan ibunya. Sean gak percaya sama hal-hal yang gak masuk akal seperti itu dan nyuruh Quinn untuk melupakannya. Suatu hari di malam hari, Alice pengen menerawang lagi, tapi dia masih ragu dan hendak tidur. Seakan tahu perasaan anjingnya, Alice mencoba untuk membantu Quinn walau masih trauma. Di ruang tengah, Alice memanggil Lily. Sesuatu berjalan dari ruangan lain. Alice menemukan jejak hitam yang mengarah ke dalam ruang terawang. Jejak itu mengarah masuk ke dalam ruang terawang dan entah sejak kapan kuncinya itu diambil. Dari sini aja, si Alice udah tahu kalau sosok ini tuh bukan si Lily. Alice masuk ke dalam ruang terawang dan menantang sosok itu untuk menunjukkan diri. Tapi ya, namanya udah sepuh ya. Jadi si Alice ini kena jump scare dari Tono dan keluar dari ruangan. Nampaknya, trauma Alice ini masih membekas kuat di batinnya. Gangguan semakin memburuk. Di siang bolong, Quinn lagi rebahan sambil video call dengan Maggie, ngomongin seputar sekolah. Maggie melihat ada seseorang di samping Quinn, padahal Quinn lagi sendirian. Lalu video call tiba-tiba terputus. Lihat-lihat kamar, entah gimana kursi rodanya berpindah jauh dari jangkauan. Quinn mulai diteror oleh Tono dari balik tirai jendela sampai laptopnya jatuh. Aduh mbak, hatiku ngilu lihat MacBook jatuh. Karena pinisirin ya kemana Tono ini hilang, si Quinn malah ngecek bawah kasurnya. Udah deh, kena jump scare dari Tono sampai jatuh dari kasur. Lagian aneh-aneh, udah tahu gitu bukannya kabur aja malah diintip. Tono dengan santai nutup tirai jendela, pintu dan MacBooknya biar nggak ada cahaya di kamar. Dengan sangat sopan, Tono menindih Quinn sambil teriak. Sean yang habis belanja langsung gercep samperin anaknya yang udah teriak takut dan lehernya udah cedera. Malamnya, Quinn dipasang gips di leher dan tidur di sofa. Sean mendengarkan cerita Quinn lalu pergi ke lantai bawah. Di sana udah ada Harry, suami Mbah Inah yang selesai memberikan keterangan pada polisi. Rupanya, Mbah Inah sudah meninggal dunia dalam kondisi tidur. Quinn terbangun karena mendengar atap yang kembali retak. Bukan hati, retak ya. Kalau hati yang retak tuh gue. Dan Kang nulis gue. Dan Kang edit gue. Karena trauma, dia ngumpet di balik selimut. Mbaknya malah teleportasi ke lantai 5, tepat di depan kamar yang pernah dicek sama bapaknya. Mana udah duduk di kursi roda pula. Yang bikin gue heran ya, kok mbaknya gak kerasa kalau posisinya itu duduk gitu. Kan dari tadi rebahan gitu kan. Udahlah. Quinn cepat-cepat turun pakai lift. Karena kelamaan nunggu, Tono udah nongol di belakang dan mendorong kursi rodanya. Gara-gara teriak, Tono makin cepat ngedorongnya dan ngejatuhin Quinn ke ruang apartemen 514. Gak sampai di situ, dia makin dibuat takut karena ada seseorang yang muka, jari tangan, dan kakinya udah rata. Ya, siapa yang gak takut coba? Quinn gedor-gedor lantai minta tolong ke bapaknya. Saya dengan gercep nolongin dan ngebenerin posisi anaknya. Jejak hitam muncul lagi di lantai. Sambil bawa senter dan pemukul bisbol, dia ngikutin arah jejak itu sampai keluar jendela kamar. Pas nengok keluar, Sean melihat seseorang yang jatuh dari ketinggian. Giliran Quinn yang ngecek, si Tono ini udah nongol di depan muka dan langsung narik Quinn keluar jendela. Untung bapaknya gercep. Besoknya, Sean datang ke rumah Alice. Tapi sayangnya Alice menolak untuk menerawang lagi. Beliau membahas soal suaminya yang telah meninggal. Ya, senasib lah sama si Sean yang udah ditinggal sama istrinya juga. Gak cuma itu, Alice cerita kalau nyawanya terancam setiap menerawang karena ada iblis yang pengen dia wassalam gitu. Pada akhirnya, Sean memohon pada Alice untuk setidaknya menjenguk anaknya. Alice menuruti permintaan Sean. Beliau datang menjenguk Quinn dan ngasih tahu penglihatannya akhir-akhir ini. Dari sini keberadaan pria yang gak bisa napas alias si Tono tadi emang bener-bener ada dan pengen dapetin si Quinn. Alice berjanji akan menolong Quinn biar panjang umur. Makasih ya Mbak Alice. Mulai tuh Alice masuk ke dunia roh untuk mencari Tono. Di tengah pencarian, Alice nemu berbagai arwah yang lain. Yang paling dia takutkan pun datang. Iblis perempuan yang ingin menghabisinya datang dan langsung main cekik. Untungnya Alice berhasil kembali ke dunia, tapi nyalinya langsung ciut dan gak bisa menolong Quinn lagi. Tahu berurusan dengan makhluk halus, Alex nginfo ke ayahnya, orang yang bikin konten pengusiran hantu. Sean menganggap kontennya cuma settingan, tapi Alex terus membujuk ayahnya. Masa cuma diem aja ngeliat Quinn digangguin hantu? Ya sudahlah, mereka memanggil pembuat konten bernama Spatch dan Tucker
Dua orang pengusir hantu ini pakai teknologi yang mereka buat sendiri. Mereka memasang kamera di sekitar rumah dan mikrofon untuk Quinn, biar hantunya ketangkap kamera, terus diusir deh. Di waktu yang sama, Alice menemui adiknya yang bernama Carl. Dia ngeliat foto seorang anak laki-laki dengan penampakan hantu wanita yang menyerangnya saat bantuin Quinn. Carl menyemangati Alice untuk selalu menolong orang lain dengan bakatnya. Di mana-mana, orang yang hidup selalu lebih kuat dari roh orang mati. Begitu juga dengan Alice. Kalau memang Alice mati di tangan hantu perempuan itu, ya itu emang udah takdirnya. Toh semua orang akan mati dan gak ada satupun yang bisa menghindari kematian kan. Anjas, pesan moral. Boleh. Balik lagi ke apartemen, Sean, Spatch, dan Tucker jagain Quinn di ruang tamu lewat kamera pengawas yang dipasang di kepala Quinn. Chucks melihat ada pergerakan di kamera pengintainya, diikuti listrik yang padam. Dia dan yang lainnya kaget ada pergerakan di kamera, yang artinya Quinn bisa jalan. Mau ngesot pun ya, kakinya kan lagi di gips, jadi nggak mungkin dong. Mereka bertiga segera ngecek ke kamar Quinn. Entah sejak kapan, kamera pengintainya udah dilepas dan ditaruh di balik lemari. Lah si Quinn ini tiba-tiba udah ada di belakang Tux dan melukai orang-orang dewasa dengan tendangan dan tang besar. Mantepnya lagi, Quinn nendang gipsnya keranjang sampai hancur dan melepas gips di lehernya. Quinn yang kesurupan ngambil cutter di atas meja dan nyalahin Sean atas semua yang menimpa keluarga ini. Sebelum Quinn menyayat dirinya sendiri, Sean dan Spatch segera mengamankan Quinn. Spatch sempat melihat mata yang muncul di dalam mulut Quinn, pertanda kalau setannya udah menguasai tubuh Quinn. Mereka terpaksa mengikat Quinn biar nggak memberontak. Keadaan yang chaos bikin Spatch dan Tucker angkat tangan. Sean ngamuk-ngamuk dan ngusir Spatch dan Tucker. Baru aja mau keluar, si Alice tiba-tiba muncul. Spatch dan Tucker jadi ikut bantuin Alice untuk selesain masalah. Mereka kumpul di ruang tengah, mendengarkan cerita Alice tentang roh yang memasuki Quinn. Siapa lagi kalau nggak si Tono? Katanya, Tono pernah tinggal di gedung ini dan hidup sendirian. Nah, Quinn nggak sengaja bikin keberadaannya makin kuat. Saat ini, Quinn ibaratnya lagi koma, karena setengah jiwanya udah diambil ketika kecelakaan kemarin. Alice akan mencoba untuk menghadapi Tono dan menuntun jiwa Quinn untuk kembali ke dunia. Caranya? Ya jelas si Alice harus menyeberang ke dunia lain. Dengan adanya Tucker dan Spatch, pekerjaan Alice lebih terpantau. Tucker dengan alatnya yang dapat merekam aktivitas dalam gelap, dan Spatch yang jadi pencatat setiap Alice ngomong. Dimulailah penelusuran Alice ke dunia lain, dibantu dengan arwah yang pernah jadi korban Tono. Alice ketemu dengan roh perempuan yang menunjukkan tempat Tono berada. Roh perempuan itu memperingatkan Alice, tapi nyali Alice masih kuat. Dia masuk ke sebuah ruangan di mana ada seorang pria tua yang duduk di ranjang. Pas mau disamperin, tiba-tiba Alice dicekik lagi oleh roh wanita yang menghantuinya. Keingat perkataan Carl, Alice berhasil melawan dan kembali melanjutkan misinya. This is how you die. Come on, bitch. Pria tua di ranjang adalah suami Alice. Dia sedikit reuni dengan suaminya, sampai ada sesuatu yang janggal dan menyerang penyamaran Tono yang dia cari. Jiwa Quinn yang tanpa telapak tangan dan kaki beserta wajahnya juga ikut muncul di sana. Alice segera membawa Quinn pergi dari sana yang bikin Tono ngamuk. Akibatnya, seisi tempat bergetar bahkan sampai dirasakan Sean dan lainnya. Alice dan Quinn dihadang oleh Tono ketika hampir sampai ke raga asli mereka. Dengan kemampuannya, Alice akhirnya berhasil melawan dan membawa Quinn sadar ke dunia nyata. Alice bisa kembali, namun Quinn tertangkap di saat terakhir. Alice menyuruh yang lainnya untuk menggenggam tangan Quinn untuk membuat Quinn sadar dari pengaruh Tono. Usaha mereka sedikit berhasil, tapi nggak cukup untuk melepas sepenuhnya. Di tengah kepanikan Sean karena Quinn sekarat, Alice mendengar suara Mbah Inah. Di buku harian Quinn, dia menemukan surat dari Lily untuk Quinn. Mencoba berkomunikasi dengan anaknya, Alice memanggil Lily untuk membantu mereka menyelamatkan anaknya. Di dunia lain, Lily muncul dan membisikkan sesuatu pada Quinn. Dalam sekejap, Quinn lepas dari pengaruh Tono. Dia melepas masker Tono dan kembali ke dunia nyata. Alhamdulillah. Alice bilang ke semuanya kalau mereka dapat bantuan dari arwah Lily. Dia juga memberitahu pada Quinn dan Sean untuk nggak usah mencari Lily. Ya, mereka yang sudah mati akan selalu hidup di hati dan memori orang-orang tersayang. Cie, pesan moral lagi. Boleh. Di akhir cerita, Alice nggak bekerja sendiri. Untuk kini dan seterusnya, dia akan selalu didampingi oleh Spatch dan Tucker. Tamat. Jadi itulah Insidious chapter 3. Emang yang paling mantap itu di jumpscare audio dan ending yang menyentuh ya. Gimana menurut kalian? Apakah jantung masih aman? Alhamdulillah, semoga masih aman ya di sequel selanjutnya, yaitu Are you ready? Yeah. It's your son.
ada film atau series yang pengen dibahas, bisa banget tinggalin komentar di bawah ya. Pesan yang bisa kita ambil adalah, percaya atau tidak, kita memang hidup berdampingan dengan makhluk astral. Kalau nggak mau diganggu ya, jangan diganggu. Aduh ini ngeri banget gue di studio sendirian bro. Oke, sampai ketemu di alur selanjutnya. Bye-bye.